Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pertahanan siber. Namun kali ini fokus kita akan lebih spesifik pada pertahanan sistem dan jaringan. Kita akan mengeksplorasi bagaimana mengamankan infrastruktur dari lapisan fisik hingga lapisan aplikasi, serta bagaimana strategi pengerasan jaringan atau hardening dilakukan untuk meminimalisir risiko serangan. Bagian pertama yang seringkali terlupakan oleh praktisi adalah keamanan fisik. Ingat, pertahanan digital sehebat apapun tidak akan berguna jika seseorang bisa masuk ke ruang server dan mencabut kabel atau mencuri cakram keras secara langsung. Keamanan fisik adalah garis pertahanan pertama kita. Mari kita mulai dari yang paling dasar, pagar. Dalam standar keamanan, ketinggian pagar menentukan tingkat pencegahannya. Pagar setinggi 1 meter hanya mencegah orang yang lewat secara tidak sengaja. Namun, untuk keamanan profesional, kita butuh pagar minimal 2 hingga 2,5 meter. Di area dengan risiko tinggi, penambahan kawat berduri atau barbed wire sangat disarankan untuk memberikan efek penundaan agar tim keamanan memiliki waktu merespons jika terjadi penyusupan. Setelah hambatan fisik, kita bicara tentang akses masuk menggunakan biometrik. Biometrik terbagi dua, fisiologi seperti sidik jari, iris mata, dan pengenalan wajah, serta perilaku seperti pola suara dan tanda tangan. Dalam mendesain sistem ini, fokus utama kita adalah meminimalkan false acceptance atau kesalahan tipe 2, yaitu jangan sampai orang yang tidak berwenang malah dianggap sah oleh sistem. Teknologi lain yang sangat membantu adalah RFID. Dengan menempelkan tag RFID pada laptop atau aset berharga lainnya, kita bisa melacak keberadaan aset tersebut tanpa kontak visual. Jika aset keluar dari pintu tanpa izin, alarm akan berbunyi. Ini dikombinasikan dengan sistem CCTV modern yang kini sudah memiliki kemampuan sensor gerak dan perekaman digital jangka panjang. Sekarang kita beralih ke lapisan perangkat lunak melalui keamanan aplikasi. Mengapa aplikasi perlu diamankan? Karena aplikasi adalah jembatan utama antara pengguna dan database. Jika jembatannya rapuh, datanya akan terancam. Dalam pengembangan perangkat lunak yang aman, kita tidak boleh mencampur aduk tempat bekerja. Ada 3 lingkungan utama. Development tempat kita menulis kode, staging yang merupakan replika sistem nyata untuk pengujian keamanan, dan production yang merupakan lingkungan operasional asli. Akses ke lingkungan produksi harus sangat dibatasi dan hanya boleh berisi kode yang sudah lulus uji di tahap staging. Serangan paling umum pada aplikasi adalah injection. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan validasi input melalui normalisasi data. Selain itu, penggunaan stored procedures pada database sangat disarankan karena perintah SQL sudah terkompilasi, sehingga sulit dimanipulasi oleh penyerang. Kita juga bisa menggunakan teknik obfuskasi untuk menyembunyikan logika kode kita agar tidak mudah dibaca jika dicuri. Bagaimana kita tahu bahwa data yang kita kirim tidak berubah di tengah jalan? Kita menggunakan checksum dan fungsi hash seperti SHA-256. Jika nilai hash file di pengirim dan penerima berbeda, berarti data tersebut sudah dimodifikasi atau rusak. Selain itu, sistem version control sangat penting untuk memastikan integritas kode selama proses pengembangan agar tidak terjadi bentrokan data. Bagian terakhir adalah pengerasan jaringan. Ini adalah proses menutup lubang-lubang keamanan pada layanan dan protokol yang berjalan di jaringan kita. Perhatikan tabel ini. Kita harus meninggalkan protokol lama yang tidak aman. Jangan lagi gunakan telnet karena data dikirim tanpa enkripsi, gunakan SSH. Untuk DNS, gunakan DNSSEC agar pengguna tidak diarahkan ke situs palsu. Pada layanan IP, gunakan DHCP snooping untuk mencegah server DHCP liar. Dan untuk manajemen jaringan, pastikan menggunakan SNMPv3 yang sudah mendukung fitur kriptografi. Salah satu strategi pertahanan terbaik adalah segmentasi. Jangan biarkan satu jaringan besar terbuka untuk semua orang. Gunakan VLAN, virtual LAN, untuk memisahkan departemen. Misalnya, jaringan departemen keuangan harus terpisah secara logis dari jaringan tamu. Dengan begitu, jika satu segmen terkena malware, serangan tersebut tidak akan menyebar ke segmen lainnya dengan mudah. Dalam desain topologi, kita mengenal DMZ, Demilitarized Zone. Ini adalah area, antara, yang menampung server yang bisa diakses publik, seperti web server, agar tidak langsung menyentuh jaringan internal kita. Namun, tren masa depan adalah Zero Trust. Filosofinya sederhana, jangan pernah percaya siapapun, meskipun mereka berada di dalam jaringan kantor. Setiap akses harus selalu diverifikasi. Sebagai kesimpulan, keamanan adalah sebuah proses yang berlapis-lapis. Mulai dari pagar di luar gedung, hingga enkripsi di dalam aplikasi. Pertahanan yang kuat bukan berarti tidak bisa ditembus,
melainkan membuat biaya dan usaha yang harus dikeluarkan penyerang menjadi terlalu besar. Sampai di sini, apakah ada yang ingin didiskusikan terkait materi kita hari ini? Terima kasih atas perhatiannya.